Selamat sore Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Budi Hadianti Dabutar dari Prodi S1 Manajemen Unsia. Pada video ini saya akan menjawab 3 soal ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Soal nomor 1 yaitu apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Secara umum, investasi adalah penempatan dana pada masa sekarang untuk jangka waktu tertentu guna memperoleh manfaat atau keuntungan di masa depan. Tujuan investasi mencakup memperoleh pendapatan tetap seperti bunga, royalti, dividen, uang sewa, membentuk dana khusus, misalnya untuk ekspansi atau kepentingan sosial, mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan ekuitas, menjamin ketersediaan bahan baku dan pasar bagi produk yang dihasilkan, mengurangi persaingan antar perusahaan sejenis, serta menjaga hubungan antar perusahaan. Perbedaan antara individu dan perusahaan terletak pada orientasinya. Bagi individu, investasi umumnya bertujuan untuk mengembangkan aset pribadi guna mencapai tujuan konsumsi atau kebutuhan masa depan, seperti membangun rumah, membiayai pendidikan anak, dana pensiun, atau membuka usaha sendiri, sehingga sifatnya lebih personal dan jangka waktunya disesuaikan dengan kebutuhan hidup. Bagi perusahaan, investasi lebih berorientasi strategis dan korporat, misalnya untuk memperluas kapasitas produksi, mengendalikan perusahaan lain, mengamankan rantai pasok bahan baku, memperkuat posisi pasar, atau mengurangi persaingan usaha dengan pertimbangan cost-benefit ratio dan time value of money sebagai dasar kelayakan investasi. Soal nomor 2 yaitu jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Marginal efficiency of capital (MEC) adalah tingkat keuntungan yang diharapkan diperoleh dari setiap tambahan satu unit modal yang ditanamkan. Menurut teori investasi Keynes, keputusan investasi diambil dengan membandingkan MEC terhadap tingkat bunga real yang berlaku. Jika MEC lebih besar dari tingkat bunga, investasi layak dilakukan karena imbal hasil yang diharapkan melebihi biaya modal, opportunity cost dari dana. Sebaliknya, jika MEC lebih kecil dari tingkat bunga, investasi tidak akan dilakukan karena biaya modal lebih besar daripada keuntungan yang diharapkan. Apabila MEC sama dengan tingkat bunga, investor berada pada titik indiferen. Pengaruhnya terhadap keputusan investasi terlihat dari hubungan terbalik antara suku bunga dan volume investasi. Semakin tinggi suku bunga, semakin rendah MEC relatif terhadapnya sehingga investasi cenderung menurun dan sebaliknya. Selain suku bunga, MEC juga dipengaruhi oleh faktor psikologis pelaku ekonomi, seperti optimisme terhadap prospek masa depan, dinamika permintaan dan penawaran, penurunan produk marginal akibat penambahan modal saham publik, serta perkembangan teknologi yang dapat menaikkan ekspektasi keuntungan meski tingkat bunga tetap. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), dan Bank Indonesia (BI) dalam konteks pasar modal. BEJ dan BES merupakan dua bursa efek yang pernah beroperasi terpisah di Indonesia sebagai tempat perdagangan efek seperti saham dan obligasi. BEJ berperan sebagai bursa utama yang memfasilitasi emiten mencari pendanaan dari masyarakat melalui penerbitan saham obligasi. Sementara BES lebih banyak menjadi tempat perdagangan obligasi dan derivatif sebelum akhirnya kedua bursa ini digabungkan menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2007 untuk efisiensi pasar modal nasional. Bank Indonesia berperan sebagai otoritas moneter yang tidak terlibat langsung dalam operasional perdagangan bursa. Namun kebijakannya, khususnya suku bunga acuan dan kestabilan nilai tukar rupiah, sangat mempengaruhi pasar modal. Kenaikan suku bunga BI misalnya cenderung menekan harga saham dan obligasi karena investor beralih ke instrumen perbankan yang lebih aman. Sedangkan kebijakan yang mendukung stabilitas makroekonomi akan menarik minat investor domestik maupun asing untuk masuk ke pasar modal. Dengan demikian, BEJ BES yang kini menjadi BEI dan BI saling melengkapi. Bursa efek menjadi wahana alokasi dana jangka panjang bagi dunia usaha, sedangkan BI menjaga stabilitas moneter yang menjadi prasyarat kepercayaan investor terhadap pasar modal. Demikian jawaban saya untuk soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 pada ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, Pak.